Sebelum saya memulai podcast kali ini, saya akan memberitahu tema kita kali ini yang dibawakan bersama saya Rama Syaputra dan Syafir Jajen Tamunan, Surat Perintah 11 Maret. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret diberikan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966 yang berisi perintah agar Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban demi stabilitas negara. Itu materi singkat yang saya berikan Surat Perintah 11 Maret. Itulah materi singkat tentang Surat Perintah 11 Maret. Kami akan melanjutkan penjelasannya di podcast kami. Selamat menonton dan sebelum kita masuk di percakapan kita bersama rekan saya Syafir Jajen Tamunan, saya sedikit memberikan informasi tentang Surat Perintah 11 Maret, yaitu Super Semar. Diberikan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada 11 Maret tahun 1966, yang berisi perintah agar Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dan demi kestabilan negara. Ya, itu saja informasinya. Kita akan melanjutkan percakapannya. Halo semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Rama Syaputra dan saya bersama rekan saya yang bernama dan saya Syafir Jajen Tamunan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Surat Perintah 11 Maret atau biasa kita sebut dengan Super Semar. Ya, betul banget. Super Semar adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang banyak orang bicarakan sampai sekarang. Ini bukan cuma soal dokumen, tapi juga soal transisi kekuasaan dan perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Kamu tahu nggak, Rahmat, Super Semar itu sebenarnya apa? Mungkin banyak yang masih bingung dengan istilah ini. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, surat ini memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, yang saat itu sedang menghadapi situasi genting. Betul, situasi saat itu sangat tidak stabil. Negara sedang dalam keadaan krisis ekonomi, politik, bahkan ada juga ancaman dari dalam negeri sendiri seperti gerakan G30S yang baru terjadi beberapa bulan sebelumnya. Bener banget itu, Fir. Nah, surat ini intinya memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi menjaga kestabilitas. Tapi ada hal yang menariknya, Fir. Super Semar ini juga sering dilihat sebagai momen di mana kekuasaan mulai beralih dari itu Soekarno menjadi ke Soeharto, Fir. Jadi, secara tidak langsung bisa dikatakan Super Semar ini menjadi awal dari berakhirnya era Presiden Soekarno dan mulainya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ya. Ya, persis seperti itu, Fir. Setelah Super Semar keluar, Soeharto mendapatkan lebih banyak kendali dalam pemerintahan. Dan pada akhirnya, dia yang menggantikan Soekarno sebagai presiden. Tetapi, yang menariknya, hingga sekarang, teks asli Super Semar itu
nggak pernah benar-benar diketahui publik. Betul, ada banyak spekulasi dan teori konspirasi soal Super Semar. Beberapa sejarawan mengatakan mungkin ada tekanan pada Soekarno saat menandatangani surat itu. Tapi ini masih menjadi misteri. Mungkin juga karena situasi yang saat itu sangat kompleks. Soekarno berada di bawah tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer dan rakyat yang ingin perubahan itu terjadi. Kalau kamu sendiri, Fir, apa pendapatmu tentang peralihan kekuasaan ini? Saya rasa di satu sisi Indonesia memang butuh stabilitas. Namun caranya itu yang jadi pertanyaan ya. Apakah dengan Super Semar ini Soekarno benar-benar menyerahkan kekuasaan atau sebenarnya ada maksud lain? Tunggu dulu. Jangan sambung nanti dulu ya. Percakapan-percakapannya lebih menarik. Kita saksikan dulu iklannya bersama-sama. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan, kiss dulu dong. Kiss, harum wangi, habis makan. Nah, kita lanjutkan lagi percakapan kita. Kita bisa melihat peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Ada juga yang berpendapat bahwa Super Semar adalah langkah untuk menjaga agar Indonesia tidak terpecah belah. Tapi, di sisi lain, ada juga yang berpikir bahwa ini adalah langkah militer untuk mengambil alih kekuasaan. Menurut kamu, Pir, apa benar itu? Ya, benar. Dan ini menarik karena Super Semar adalah dokumen yang sangat pendek. Hanya berisi perintah kepada Soeharto untuk mengendalikan keadaan. Namun, dampaknya sangat besar. Super Semar membuat Soeharto jadi lebih punya legitimasi untuk mengendalikan situasi. Jadi, Super Semar ini juga membawa dampak jangka panjang ya, Pir? Kalau tidak ada Super Semar, mungkin sejarah Indonesia akan sangat berbeda ya, Pir ya? Bisa jadi. Dan kalau kita bicara soal dampaknya, era Orde Baru sendiri berlangsung cukup lama, hampir 32 tahun. Pemerintahan ini dikenal stabil, tapi juga kontroversial, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kalau kita tarik kembali ke Super Semar ya, saya jadi berpikir, apa yang akan terjadi kalau surat itu tidak pernah ada? Mungkin Soekarno tetap memegang kendali, dan sejarah Indonesia itu akan mungkin yang sangat berbeda ya. Ya, dan pertanyaan itu memang menarik untuk dipikirkan. Tapi di sisi lain, Super Semar tetap jadi pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana keputusan besar diambil dalam situasi krisis dan bagaimana itu mempengaruhi generasi mendatang. Oh, jadi akhirnya dari Super Semar ini kita bisa melihat ya, bahwa sejarah tidak selalu hitam putih. Banyak faktor yang mempengaruhi, dan tidak ada jawaban pasti soal baik atau buruknya keputusannya. Setuju banget, Man.
Dan ini mengingatkan kita untuk selalu belajar dari sejarah, untuk memahami konteksnya dan mengambil hikmah darinya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Indonesia sedang dalam situasi politik yang sangat kacau. Presiden Soekarno memimpin di tengah ketegangan yang memuncak antara kelompok-kelompok yang pro dan anti komunis. Dan pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu G30S atau Gerakan 30 September. Peristiwa G30S ini adalah kudeta yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dalam militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira. Peristiwa ini kemudian dituding sebagai upaya PKI, Partai Komunis Indonesia, untuk merebut kekuasaan. Nah, iya Pir. Setelah kejadian itu, suasananya semakin panas. Rakyat semakin resah dan marah terhadap PKI yang dianggapnya tadi sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan luar biasa antara berbagai elemen di masyarakat, baik antara pihak militer, rakyat, dan dari maupun pemerintah. Disinilah kemudian Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mulai muncul sebagai sosok yang diharapkan sebagai memulihkan ketertiban. Nah, beberapa bulan setelah G30S, tepatnya pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Super Semar. Surat ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna mengatasi situasi yang kacau tersebut. Tapi, apa sebenarnya isi dari surat perintahnya? Menariknya nih Fir, isi lengkap dari Super Semar ini masih bisa menjadi misteri hingga hari ini. Tidak ada dokumen asli yang bisa dipastikan keasliannya. Ada banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya tertulis di sana. Dan bahkannya muncul beberapa versi surat dengan rediksi yang berbeda-beda. Beberapa pihak menduga bahwa surat tersebut hanya dimasukkan sebagai izin untuk menertibkan keadaan, bukan untuk alih pemerintahan. Tepat sekali, tetapi yang jelas Soeharto menafsirkan surat tersebut sebagai mandat untuk mengambil langkah-langkah besar, termasuk melakukan pembersihan terhadap PKI dan pendukungnya. Salah satu langkah pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan PKI secara resmi, yang kemudian disambut dengan tindakan represif di berbagai daerah untuk menumpas anggota atau simpatisan PKI. Betul itu Fir, ada banyak cerita kelam setelah itu. Banyak orang yang ditangkap, diadili, bahkan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa pembantaian terbesar di Indonesia, dengan estimasi korban jiwa yang sangat berat atau tinggi. Dan tidak hanya itu, dalam proses ini, Soeharto mulai memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Tindakannya mendapat dukungan dari banyak kalangan, terutama yang anti komunis. Di sisi lain, Soekarno mulai kehilangan kekuasaannya. Hanya setahun setelah Super Semar, tepatnya pada tahun 1967, MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mencabut mandat ke Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Dari sinilah era Orde Baru di Indonesia dimulai. Super Semar menjadi titik balik yang mengakhiri era Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk berkuasa. Dalam masa pemerintahannya,
Soeharto memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang fokus pada pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, ia menerapkan sistem pemerintahan otoriter. Benar, Orde Baru dikenal dengan slogan stabilitas dan pembangunan. Fokusnya memang lebih ke pembangunan ekonomi yang bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi yang signifikan pada awal masa pemerintahannya. Tapi, stabilitas ini dibayar dengan kebebasan masyarakat yang sangat terbatas. Ada sensor yang ketat terhadap media dan kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada tindakan represif. Yang menarik juga nih Fir, meskipun Soeharto berhasil membangun ekonomi, pengaruh militer dalam pemerintahan semakin kuat. Soeharto menjadi sistem duifungsi ABRI, di mana militer bukan hanya berfungsi menjaga keamanan, tapi juga terlibat dalam politik. Ini membuat militer memiliki peran besar dalam pemerintahan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Super Semar bukan hanya sekadar surat perintah biasa. Surat ini membuka jalan bagi perubahan besar yang berdampak luas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Dari satu surat inilah masa depan bangsa berubah arah selama beberapa dekade ke depan. Betul. Dan yang menariknya nih, meski Super Semar begitu penting dalam sejarah Indonesia, sampai hari ini banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ada berbagai teori konspirasi, mulai dari mulut siapa yang sebenarnya membuat draft surat itu, hingga apakah Soekarno benar-benar tahu isi dampak dari surat ditandatanganinya. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa Soekarno ditekan atau bahkan diancam untuk menandatangani Super Semar oleh sekelompok jenderal. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Soekarno dalam keadaan tegang dan tertekan saat menandatangani surat itu, sehingga banyak pihak yang meragukan apakah Soekarno memberikan kewenangan itu secara sukarela. Iya, dan ada juga yang menyebut bahwa mungkin saja Soeharto sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat posisinya, bahkan sebelum Super Semar dikeluarkan. Tapi ya, itu semua masih berupa spekulasi karena tidak ada bukti yang benar-benar pasti. Jadi, meskipun kita sudah belajar banyak tentang Super Semar, masih banyak misteri yang belum terjawab. Banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah ini, terutama mengenai bagaimana kekuasaan bisa berpindah dengan cepat dalam situasi krisis, dan bagaimana dampak dari keputusan politik bisa sangat jauh. Bener banget. Dan buat kita-kita yang hidup di era sekarang, ini bisa jadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ketika kekuasaan diberikan tanpa kontrol atau transparansi yang cukup, dampaknya bisa panjang dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Terima kasih telah menonton video podcast dari kami. Saya harap pemberian informasi itu berguna untuk bagi yang menonton. Dan semangat terus belajar dalam sejarah. Terima kasih semuanya. Setuju banget, Man. Dan ini mengingatkan kita untuk selalu belajar dari sejarah, untuk memahami konteksnya dan mengambil hikmah darinya. Betul. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.